Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Amin. Lebih indah darimu, tiada permata cemerlang sepertimu, tiada samudra yang sedalam kasihmu, yang tak terukur bagiku. Tiada api sedahsyat urapanmu, tiada hujan sederas berkatmu, tiada kuasa seperti kuasamu Tuhanku. Dalam sepanjang hidupku, bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan
Tuhanku yang setia. Sedahsyat urapanmu, tiada hujan sederas berkatmu, tiada kuasa seperti kuasamu Tuhanku dalam sepanjang hidupku. Bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Selamat berjumpa kembali, saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera menerima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu menyampaikan firman ini agar tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, dan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua Tuhan, terutama roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami terbukalah pikiran kami, sehingga kami bisa menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan tepat, dengan baik, dan dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom dan kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan, ya, menanggapi firman Tuhan, atau respon kita terhadap firman Tuhan yang kita terima. Nah, bagi orang percaya, ya, beribadah di gereja di hari Minggu misalnya, itu adalah penting sekali, di mana kegiatan yang umum bagi orang-orang yang percaya semuanya. Di situ dinaikkanlah nyanyian-nyanyian rohani dan musik digaungkan, dan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga yang lebih daripada itu yang ditunggu-tunggu adalah khotbah atau penyampaian firman Tuhan. Dan ya, ini merupakan acara yang utama. Nah, masalahnya dari begitu banyak jemaat yang telah hadir di gereja itu, yang mendengar di sana, bagaimana kondisinya dalam menanggapi firman Tuhan ini, bagaimana sikapnya dari meresponi firman Tuhan yang disampaikan dan diterimanya. Nah, itu ada berbagai atau berbeda-beda. Mari kita bermacam-macam, mari kita pelajari satu persatu, ya. Yang pertama adalah golongan orang yang tidak mau mendengarkan. Bukan tidak mau mendengar, ya, tidak mau mendengarkan, ya, tidak peduli, asik sendiri dengan kegiatannya, yaitu mungkin dengan HP-nya, asik, ya,
tidur dan sebagainya karena dia kurang menyukai firman Tuhan. Poin utamanya semua itu terjadi karena pertama kurang memandang tinggi firman Tuhan itu. Jadi dia memandang rendah, gak ada gunanya lah, percuma aja lah, itu juga lah. Nah, yang kedua, karena tidak suka akan firman Tuhan, dia lebih suka pikirannya sendiri, pikiran manusia, pendapat manusia daripada apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Yang ketiga, karena lebih mengacu ya ini tadi pada pendapat orang banyak saja daripada pendapat firman Tuhan. Dan yang paling parah karena tidak percaya kepadanya. Itu kan dulu, itu kan zaman kuno, sana kan zaman modern. Nah, itu kan di Israel, jadi kita kan sekarang di Indonesia, tentu beda dong. Nah, ini ada karena tidak percaya dengan berbagai macam alasan. Yang berikutnya, bosan dengar firman Tuhan terus. Nah, lebih dengar cerita-cerita yang ada di medsos dan sebagainya. Nah, ini kenapa dia lalu kemudian sibuk dengan kegiatan sendiri waktu disampaikan firman Tuhan, sehingga tidak mau mendengarkan, cuma lewat begitu saja. Kita baca Ibrani 10 ayat 28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa ini hukum Taurat, ini firman Tuhan, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2-3 orang yang sah, ya, 2-3 orang saksi. Jadi kalau menolak firman Tuhan itu zaman Musa dihukum mati, ya. Itu yang pertama. Jadi hati-hati sekali. Dan kita boleh baca lagi di Lukas 10 ayat 16. Jangan mengatakan itu secara zaman ada hak asasi manusia, mau dengarkan enggak, mau percaya enggak, mau suka enggak, itu hak kita masing-masing. Kita punya kebebasan. Memang kita diberi kebebasan milih, tapi semua ada konsekuensinya di mata Tuhan, ya. Lukas 10 ayat yang ke-16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Barang siapa menolak kamu, ya ini para rasul ini yang menyampaikan firman Tuhan, ia menolak aku. Dan barang siapa ia menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Itulah Bapa kita yang di sorga. Berarti tolak semua oleh orang-orang sepanjang ini, walaupun tidak terang-terangan kata berkata menolak, tapi sikapnya adalah menolak dia yang mengutus aku. Maka akibatnya tidak baik buat kehidupannya. Bukannya berkat yang turun, tapi kan banyak hukuman yang turun, ya. Jadi kita perlu belajar semua itu, kita perhatikan dengan baik, ya. Dan kita masuk yang kedua. Nah, kita lihat sikap yang kedua, bagaimana menanggapi firman Tuhan, yaitu yang disebutkan dengan mendengarkan tapi tidak mengerti juga, ya. Kita baca dulu Matius 13 ayat 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal, atau telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik hingga aku menyembuhkan mereka. Ini kebalikannya, lalu berbalik karena dia mengerti. Tapi ini tidak ngerti, jadi tidak mungkin mau berbalik, ya. Kalaupun ia merasa-rasa diri yang mengerti, bahkan mengerti sekali, tapi sebenarnya tidak, itu kenapa? Ya. Entah karena pemikirannya sempit dan dangkal, entah karena pemikirannya mementingkan diri sendiri saja, entah karena dia penganut comotologi, ya, main comot aja ayatnya, tidak lihat konteksnya dan sebagainya, tidak lihat situasinya. Mungkin karena terbiasa dan berasal dari pengajaran yang salah dulunya, ya. Mungkin dia kurang mengerti atau menguasai bahasa sehingga pengertian bisa salah, dan mungkin ditafsirkannya sendiri tanpa mendasarkan kepada ayat-ayat yang lain yang ada di Alkitab, bagian Alkitab. Nah, ini akibatnya, maka dia mendengar tapi tidak mengerti sebenarnya dimaksud Tuhan itu apa. Akhirnya apa? Cuma kebingungan aja dia, dan tentu tidak bisa melakukan apa yang Tuhan firmankan, yang Tuhan maksudkan, karena mengerti aja belum kok. Atau juga karena tidak mau melembutkan hati untuk menerima, ditegur, diajar dan sebagainya, yang mengeraskan hati, yaitu berlagak sok tahu, sok pintar, sok benar dan lain sebagainya, ya. Perlu dia mendengar lebih banyak lagi, nanti diulang-ulang sampai akhirnya pelan-pelan bisa mengerti. Perlu dia dilengkapi dengan belajar lebih banyak, bukan cuma asal sekali baca selesai. Jadi ini pengertian yang keliru, bahwa sekali baca pasti selesai semua, pasti ngerti semua. Nanti dulu
Kita harus baca sampai mengerti dengan ditambah dengan merenungkannya, bukan cuma membacanya ya. Yesaya berkata bahwa setiap pagi Tuhan mempertajam pendengarannya dan melatih dirinya sehingga beroleh kepekaan untuk mendengar dan berkata-kata seperti seorang murid. Nah ini contohnya, ini yang kedua, mendengar tapi nggak ngerti. Jadi apa yang ditangkap, apa yang dipikirkan tidak sama dengan apa yang Tuhan firmankan sebetulnya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga adalah golongan orang yang mendengar dan mengerti dengan baik. Makanya kita tadi berdoa sebelum masuk supaya Tuhan berikan roh hikmat dan wahyu pada kita, supaya kita bisa mengerti, menangkap maksud dan isi firman dengan sebaik-baiknya, dengan tepat, dengan baik dan dengan benar ya, supaya kita bisa ngerti. Nah ini ayat sebetulnya Matius 13 ayat 15 yang dimaksudkan ya, sehingga bisa berbalik dari jalan jahat. Ya kita baca lagi lah Matius 13 ayat 15 tadi. Jadi yang tadi itu kebalikannya ya, supaya kita ngerti. Tapi ini ya, inilah yang dimaksud. Yang ketiga ini di Matius 13 ayat 15. Sebab bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar. Ini yang pertama. Matanya melekat tertutup, so jangan mereka melihat dengan matanya, yang pertama, dan mendengar dengan telinganya. Kalau bisa, maka mengerti dengan hatinya, lalu kemudian bisa berbalik hingga aku menyembuhkan mereka. Jadi ini penting sekali buat kita. Kalau kita punya menyikapi seperti ini, punya tanggapan seperti ini, maka Tuhan akan memulihkan kita ya. Ini adalah anugerah Allah juga loh. Ini Alkitab yang janjikan. Tidak harus lulusan sekolah teologi dulu. Bahkan ada juga loh lulusan STH tapi tetap tidak mengerti dengan tepat maksud doa firman, maksud dari firman Tuhan tuh. Kenapa? Hanya menuruti konsep dan pikirannya sendiri saja ya. Apalagi kalau bisa dijadikan sahabat akrab Tuhan. Nah ini yang kita lihat di Yohanes 15 ayat 15 itu. Kalau dijadikan sahabat akrab Tuhan, maka diberikan Tuhan pengertian yang orang lain bahkan ahli-ahli pun belum mengerti, tapi dia bisa dapat pengertian lebih dulu. Itu kalau diangkat Tuhan menjadi sahabat akrab Tuhan. Kita bisa baca Yohanes 15 ayat 15. Betapa beruntungnya kalau kita mendapatkan status seperti ini, diangkat Tuhan, dijadikan Tuhan, dilantik Tuhan, jadi sahabat dekatnya dia, sehingga tidak ada rahasia lagi antara sahabat. Tuhan akan beritahukan semua rahasia-rahasianya, sehingga dia bisa lebih tahu dulu daripada semua orang lain, bahkan dari orang-orang yang ahli-ahli, padahal dia mungkin tidak pernah sekolah pendidikan teologi ya, tapi karena statusnya yang jadikan sahabat Allah, maka dikatakan, aku, kata Tuhan Yesus, tidak menyebut kamu lagi hamba. Sekalipun dia melayani sebagai hamba Tuhan, tapi Tuhan tidak menyebut dia lagi hamba. Artinya tidak menganggap dia lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Di sini maksudnya sahabat dekat, sahabat akrab, sahabat karib, sahabat intim. Karena aku telah memberitahu kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Ya. Nah, ini berarti rahasia-rahasia Allah diberitahukan kepada dia sehingga dia tahu lebih dulu. Nah ini alangkah beruntungnya kalau kita mendapatkan status seperti ini. Jadi ada berapa model atau berapa kelompok orang-orang meresponi firman Tuhan, dan biar kita semua bisa milih yang terbaik dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pertolongan Tuhan, sehingga bisa menyenangkan hati Tuhan, karena kita bisa ngerti apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan maksudkan, sehingga kita bisa berjalan menurut firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Allah Roh Kudus yang memimpin kita, membimbing kita, sehingga kita mengerti dan menguasai dengan baik arti firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai jumpa.